Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan menggunakan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu bahwa pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat untuk mengadakan kegiatan forum komunikasi orang tua siswa kelas 10 tahun 2020-21 di SMK Strada 1. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh bergembira semua dari komunikasi antara orang tua dan sekolah. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya boleh memperkenalkan diri, nama saya Ignatius Sigit Rinta Patmaka. Untuk tahun ini saya diberikan kepercayaan oleh KSP untuk menjadi kepala sekolah di SMK Strada 1. Pertama saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, seluruh orang tua murid, terutama kelas 10. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu semua, di mana Bapak Ibu sudah memilih kami sebagai institusi pendidikan di jenjang berikutnya, terutama di jenjang sekolah menengah kejuruan. Dalam hal ini, kami SMK Strada 1, kami adalah sekolah vokasi, di mana kami mempunyai pimpinan yang lebih tinggi adalah perkumpulan Strada. Kami adalah sekolah berbasis Katolik tetapi nasionalis. Jadi kami sangat menghargai keberagaman, baik itu iman dan kepercayaan maupun juga ras. Jadi silahkan berproses dengan kami sangat welcome. Kita berjalan bersama-sama dan pastinya terbaik untuk putra dan putri. Selanjutnya saya untuk berbicara dengan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan karena situasi dan kondisi COVID-19 ini, Forkom, Forum Komunikasi Orang Tua Murid TP 2021 harus dilakukan secara virtual. Dari sekolah, mohon maaf sebesar-besarnya karena posisinya harus dilakukan seperti ini, karena harus sesuai dengan prosedur, kita belum bisa bertemu secara langsung. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan beberapa hal terutama tentang SMK Strada 1, di mana SMK Strada 1 merupakan bagian dari perkumpulan Strada, di mana ada unit-unit sekolah, terutama ada TK, SD, SMP, dan juga SMA dan SMK. Kami di sini pastinya bagian juga dari dinas, terutama Jakarta Pusat 2. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut tentang anak-anak kami juga selalu sinkronkan, walaupun kita swasta, tetap kita akan menyinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh dinas atau negeri. Selanjutnya Bapak Ibu, berbicara tentang SMK, ini Bapak Ibu harus punya dasar dulu, karena SMK dengan SMA itu berbeda. Kalau SMK di sini memang kami endingnya adalah menyiapkan putra-putri Bapak Ibu untuk siap untuk bekerja. Tetapi dari kementerian pun menyampaikan saat putra-putri Bapak Ibu akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti kuliah ataupun juga kuliah sambil bekerja, itu diperbolehkan. Oleh karena itu, kami sebagai institusi pendidikan mengambil bagian penting untuk yang terbaik buat putra Bapak Ibu semuanya. Itu kami mencoba untuk mengusahakan jalinan kerjasama, baik itu yang akan langsung bekerja maupun juga yang ingin kuliah. Tetapi kami tetap beracuan pada jalur SMK, bahwa rohnya adalah siap untuk bekerja, itu masih kita pegang dengan teguh. Oleh karena itu, untuk pembedanya adalah kalau SMK itu
saat di kelas 11 itu pastinya kami ada yang namanya prakerin atau praktik kerja lapangan. Itu akan di mana anak-anak belajar di lapangan bersama dengan perusahaan-perusahaan rekanan kami pastinya itu selama 2-3 bulan. Dan di situ anak-anak diharapkan bisa menggali ilmu-ilmu yang memang aplikasi di lapangan itu real, nyata. Dan ini tidak ada di SMA. Dan apabila di SMK itu kita juga mendapatkan keuntungan bahwa anak bisa kerja tetapi anak juga bisa kuliah. Oleh karena itu kami juga sangat terbuka untuk universitas-universitas yang ingin masuk, ingin memberikan sosialisasi tentang bidang-bidang yang memang direncanakan itu yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu, terutama jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan karakter putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kami sangat terbuka untuk itu. Oleh karena itu, sebagai jembatan media, kami akan selalu sinkronkan, baik itu untuk bekerja maupun bekerja dengan Dudi maupun juga kuliah dengan universitas. Nah, nanti juga saat memang kuliah dengan universitas, mungkin nanti juga ada jalur beasiswa, itu harapannya bisa membantu putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, SMK rohnya tetap siap untuk bekerja, itu tetap kita di jalurnya, tetapi saat memang putra dan putri Bapak Ibu nanti akan mau kuliah atau kuliah sambil kerja, itu juga diperbolehkan seperti itu. Dan juga untuk anak-anak terutama di Strada, di unit SMK Strada 1, kami tidak hanya berpatokan bahwa anak itu pintar di bidang akademik, tetapi juga anak harus punya karakter, di mana attitude-nya juga harus baik, sikap, tingkah laku, sopan santun, itu juga kami harapkan putra-putri Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran ilmu di sekolah ini. Karena dalam beberapa survei menyampaikan bahwa perusahaan apabila diberikan sebuah pilihan, anak pintar dengan attitude yang tidak baik, anak biasa aja dengan attitude yang baik, perusahaan memilih anak yang biasa tetapi attitude-nya baik. Itu yang menjadikan bahwa ternyata perusahaan ataupun juga ke jenjang berikutnya untuk proses masa depan putra-putri Bapak Ibu bahwa karakter itu penting. Oleh karena itu, sekali lagi kami keluarga besar SMK Strada 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk memberikan pilihan di sekolah kami. Izinkan kami untuk mengambil bagian dalam proses perkembangan hidup putra-putri Bapak Ibu, terutama proses di jenjang sekolah menengah, terutama di sekolah SMK Strada 1. Izinkan kami membantu selama 3 tahun proses dan perkembangan. Pastinya kami tidak bisa berjalan sendiri, pasti butuh bantuan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kami juga mohon Bapak Ibu juga interaktif, komunikatif yang lancar, mulai dari wali kelas dan juga nanti pihak-pihak yang memang nanti bisa dikomunikasikan melalui wali kelas sampai dengan pihak sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami keluarga besar SMK Strada 1 mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat berproses dengan kami selama 3 tahun ke depan. Semoga pilihan Bapak Ibu tidak salah, dan saya yakin bahwa kami bersama dengan Bapak Ibu guru optimis untuk bisa memperjuangkan yang terbaik buat Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya, dan beberapa hal yang mungkin saya harus tambahkan adalah proses pembelajaran, terutama untuk selama pandemi COVID-19 ini harus seperti apa. SMK Strada 1 kami tetap beracuan pada aturan dinas pendidikan atau pemerintah pusat pastinya, dan juga DKI Jakarta yang pastinya akan sinkronisasi dengan aturan yang ada di Perkumpulan Strada sebagai kantor pusat kami. Oleh karena itu, selama kita tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021, kami akan tetap melaksanakan KBM, akan dimulai tanggal 13 Juli 2020 dengan sistem daring.
Jadi saat nanti memang kami harus memberikan beberapa kegiatan siswa melalui pembelajaran daring, harapannya Bapak Ibu bisa sudah memperoleh informasi dari saya, dan nanti seperti apa penjadwalan untuk sekolah, kegiatan belajar mengajar, nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Dan juga nanti setiap harinya kami kemungkinan sampai 6 jam, dan per jam nanti kami akan menggunakan kurang lebih 35 menit. Oleh karena itu, nanti kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dan pastinya yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu, dan juga pastinya orang tua murid, dan juga sekolah. Intinya saat kita harus mempersiapkan protokol kesehatan, dan nanti apabila fase berikutnya nanti bisa dilakukan, sekolah sudah siap. Kami sudah mempunyai satuan tugas untuk penanganan kegiatan KBM, terutama dalam pandemi COVID-19 ini harus seperti apa. Kami sekolah sudah siap, baik itu sistem pembelajaran maupun juga sarana prasarana yang memang diperlukan di sekolah ini. Dan juga penjadwalan harus seperti apa, anak masuk jumlahnya berapa, kami sudah ada SOP yang kami buat dan kami siapkan. Pokoknya tinggal menunggu instruksi dari pemerintah dan dinas, pastinya juga dengan kantor Strada Pusat, kami akan siap melayani putra-putri Bapak Ibu dengan baik. Mungkin itu dari saya, semangat bersama-sama, pintu saya sangat terbuka untuk Bapak Ibu semuanya bisa komunikasi dengan kami, keluarga besar SMK Strada 1. Mari kita berproses bersama-sama selama 3 tahun ke depan. Semoga kita bisa menyelesaikan mulai dari start hingga finish untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu. Mari menyongsong tahun pelajaran 2020-2021 dengan semangat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, untuk mengawali kegiatan tahun pembelajaran 2020-2021, jadi nanti anak-anak akan mengawali dengan mengikuti MPLS, dan MPLS ini akan dilakukan secara virtual. Jadi harapannya selama 2 hari, tanggal 13 sampai 14, putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti secara aktif dan juga secara komunikatif apapun yang memang sudah kita siapkan, rundown acara, kegiatan, dan juga evaluasi refleksi. Harapannya putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya nanti akan kita mulai kegiatan belajar mengajar, dan pastinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan sistem daring. Oleh karena itu, kami juga dari sekolah mohon support dari orang tua dari rumah, pastinya pendampingan dan juga support, karena memang harus penggunaan kuota internet terutama. Itu kita akan KBM secara daring mulai tanggal 15 Juli setelah MPLS selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam kenal Mama Papa. Saya Bu Vera. Saya Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum di SMK Strada 1 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, bahwa SMK Strada 1 itu mempunyai 2 jurusan. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan lembaga, yang kedua adalah digital marketing dan komunikasi. Kemudian apa yang dipelajari di akuntansi keuangan, yaitu mempelajari siklus penuh akuntansi, mulai dari bukti transaksi sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian untuk DMC itu mempelajari mengenai bagaimana cara menjual barang secara online dengan berbagai kompetensi yang harus dikuasai. Nanti ada fotografi, ada videografi, dan sebagainya. Untuk struktur kurikulum di SMK Strada 1 menggunakan kurikulum K13 revisi. Struktur kurikulum itu apa? Itu adalah pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Mama Papa,
struktur kurikulum ini adalah susunan mata pelajaran yang akan diterima peserta didik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum untuk akuntansi keuangan dan lembaga yang disingkat biasanya dengan AKL. Mama bisa lihat di sini bahwa untuk akuntansi dan untuk DMC tetap sama pembagiannya, yaitu A. muatan nasional, B. muatan kewilayahan, C. muatan peminatan kejuruan, di mana C-nya ini masih dibagi lagi menjadi C1, C2, dan C3. Jadi ini Mama, Papa, untuk struktur kurikulum SMK Strada 1 untuk jurusan akuntansi ini adalah seperti ini, bisa dilihat. Jadi untuk kelas 10, misalnya contoh pelajaran agama, kelas 10 itu 3 jam, 3 jam, kelas 11 3 jam, 3 jam, kelas 12 3 jam, 3 jam, dan seterusnya, itu bisa dilihat. Kemudian untuk struktur kurikulum digital marketing dan komunikasi, sama juga, yaitu ada muatan ABC, maka di situ jam-jamnya juga sudah ada di sana, maka bisa Mama Papa lihat, itu yang akan dipelajari oleh anak-anak selama 3 tahun. Intinya bahwa informasi di atas adalah susunan mata pelajaran yang harus ditempuh siswa-siswi selama 3 tahun, baik DMC maupun akuntansi keuangan. Mengenai selanjutnya adalah SKM. SKM itu adalah nilai minimal yang harus ditempuh siswa. Artinya Mama Papa, bahwa siswa itu harus memperoleh nilai minimal. Minimal berapa nanti akan ada di sini. Jadi intinya bahwa anak harus mendapat minimal nilai sekian untuk setiap mata pelajaran. Untuk AKL bisa dilihat di sini minimalnya untuk akuntansi nilainya harus 75 minimal. Kemudian untuk DMC minimal untuk teori 75 dan untuk praktek 80. Ini saya tuliskan lagi di sini. Khusus untuk DMC teorinya minimal harus mencapai 75, sedangkan praktek harus 80. Cukup tinggi ya Mama Papa, jadi mohon dukungannya. Intinya informasi di atas adalah nilai minimal yang harus ditempuh siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 baik AKL maupun DMC. Kegiatan yang lain baik AKL maupun DMC adalah kunjungan perusahaan. Kunjungan perusahaan, kita akan mengunjungi sebuah perusahaan untuk melihat proses produksi dan sebagainya. Kita bersama-sama untuk kelas 10 mengunjungi sebuah perusahaan. Mengenai ujian kompetensi untuk akuntansi dan untuk AKL agak berbeda. Untuk akuntansi itu kita bekerja sama dengan LSP 3. Sedangkan untuk DMC kita bekerja sama dengan Sinar Mas. Kemudian untuk lulusan dari DMC ini, untuk lulusan dari DMC akan diserap seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pilar Sinar Mas. Jadi untuk Mama Papa yang putra-putrinya masuk DMC, maka setelah lulus nanti di kelas 3 setelah lulus maka akan diserap oleh Sinar Mas. Kemudian kegiatan yang lain yaitu praktek kerja lapangan. Ini adalah anak belajar di perusahaan. Khusus untuk akuntansi PKL-nya selama 2 bulan, sedangkan untuk DMC PKL-nya selama 3 bulan. Kemudian mengenai pembelajaran mulai tanggal 13 Juli 2020. Yang pertama, kita karena masih zona merah, maka anak-anak dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 masih pembelajaran jarak jauh atau secara online. Kemudian yang kedua, dalam sehari itu ada 6 jam pertemuan yang masing-masing berdurasi 35 menit. Jadi kurang lebih ada 3 atau 4 pelajaran dalam satu hari. Dan yang ketiga, khusus untuk DMC dikonsentrasikan untuk PJJ-nya adalah yang muatan kejuruan atau yang C. Yang C apa? Tadi nanti bisa dilihat lagi ya Mama Papa. Itu yang C itu apa saja? Itu untuk produktif yang DMC.
Mungkin begitu Mama Papa informasi untuk putra-putri. Semoga di tahun ajaran 2020 dan 2021 berjalan dengan lancar walaupun kita masih PJJ karena pandemi ini. Semoga anak-anak belajar dengan rajin. Terima kasih. Halo Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Lisbeth Bintang Helga, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Saya biasa dipanggil oleh anak-anak Ibu Helga. Di sini saya akan menginformasikan tentang tata tertib siswa SMK Strada 1, tahun pelajaran 2020-2021. Kehadiran siswa jam 6.45, bel tanda masuk. Pembiasaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mas Strada, dan berdoa secara sentral. Proses belajar mengajar dimulai pukul 7 hingga 15 atau jam 3 sore, berlaku dari Senin sampai Jumat. Perizinan. Jika anak bapak dan ibu sakit atau izin, harus memberitahukan kepada wali kelas secara lisan, melalui telepon, melalui WhatsApp atau Messenger. Dan keesokan harinya, saat masuk sekolah, anak harus membawa surat dari orang tua. Seragam sekolah dan perlengkapannya: ikat pinggang, kaos dalam berwarna putih, topi dan dasi, jaket alma mater, sepatu kets hitam, dan kaos kaki putih Strada. Setiap yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Untuk ketentuan dalam menggunakan seragam dan perlengkapannya akan diatur di dalam SOP kita yang akan diberikan kepada anak-anak dengan lebih lengkapnya. Larangan-larangan yang ada di SMK Strada 1. Tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan. Kuku anak laki-laki dan perempuan tidak boleh panjang. Saat KBM berlangsung, handphone tidak boleh diaktifkan dan disimpan di dalam loker, kecuali handphone tersebut akan digunakan oleh bidang studi yang akan diampu atau yang akan diajarkan nanti, yang ada berhubungan dengan mata pelajarannya. Rambut, untuk laki-laki tidak boleh gondrong, sudah ada ketentuannya sesuai dengan rambut anak laki-laki sesuai dengan sekolah. Berpacaran tidak boleh berkelebihan atau mencolok. Tidak boleh mencontek. Dilarang merokok di lingkungan sekolah, apalagi menggunakan pakaian sekolah dan nongkrong di pinggir jalan. Tidak buat PR, otomatis akan mendapatkan konsekuensi dari guru bidang studi. Nongkrong, kebablasan atau kebiasaan bolos. Beberapa kategori pelanggaran berat: narkoba dan miras, berjudi, mencuri, mengkoleksi film porno, atau melakukan seks bebas, atau menikah saat menjadi seorang pelajar, berbohong dan mencuri, melakukan bullying, dan memalsukan tanda tangan. Setiap pelanggaran tersebut akan mendapatkan konsekuensinya yang sudah diatur oleh pihak sekolah. Program kegiatan ekstrakurikuler. Kita ada pramuka, vokal grup atau paduan suara. Bina iman ini wajib, sama dengan pramuka wajib, tetapi khusus kelas 10 saja. Bola voli, futsal, bola basket, band, bulu tangkis, paskibra, modern dance.
Institusi pasangan. Kita bekerja sama dengan BCA, rekrutmen dalam hal front office, dan PPA BCA yang disekolahkan selama 3 tahun, UBM, Trisakti School of Management, Atmajaya, Vikianji School of Business, Kalbis Institute. Mari kita tumbuhkan perhatian dan perkembangan anak-anak kita tercinta demi suksesnya masa depan mereka. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa lagi. Tata cara pembayaran uang sekolah dan uang pangkal SMK Strada 1. Pembayaran uang sekolah dilakukan secara non-tunai dengan 2 cara. 1. Pendebetan. Pendebetan adalah cara pembayaran yang dilakukan sekolah dengan mengajukan permohonan pendebetan ke BRI. 2. Transfer. Cara pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer melalui mesin ATM atau setor tunai langsung ke bank. Pendebetan. Langkah-langkah pembayaran uang sekolah melalui pendebetan sebagai berikut. 1. Orang tua atau wali wajib menyetorkan uang sekolah ke rekeningnya sebelum tanggal 10 di tiap bulannya. 2. Pastikan saldo yang ada di rekening sebesar uang sekolah ditambah saldo minimal yang ditentukan oleh BRI yaitu Rp60.000. 3. Pendebetan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya. 4. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pendebetan akan dilakukan di hari berikutnya. 5. Bagi orang tua yang menyetorkan uang sekolahnya setelah tanggal pendebetan, maka dianjurkan untuk langsung transfer ke rekening uang sekolah SMK Strada 1. Transfer. Langkah-langkah pembayaran uang sekolah melalui transfer sebagai berikut. 1. Orang tua mentransfer uang sekolah ke rekening BRI atas nama SMK Strada 1 dengan nomor rekening 03350009463002. 2. Bukti transfer ATM atau setor tunai langsung ke BRI tersebut dikirim ke WA 085939966898 ke TU atau Ivon. Tata cara pembayaran uang pangkal SMK Strada 1. Cara pembayaran uang pangkal hanya dilakukan dengan cara transfer melalui mesin ATM atau setor tunai langsung ke Bank BRI. Pembayaran uang pangkal di SMK Strada 1 dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mentransfer uang ke rekening BRI 03350100242300 atau nomor Briva yang telah diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid. 2. Bukti transfer ATM atau setor tunai langsung ke BRI tersebut dikirim ke WA 0859966898 Ivon atau Tata Usaha. Terima kasih. Selamat siang para Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 10 SMK Strada 1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kami akan berdoa secara Katolik bagi Bapak Ibu yang beragama
lain, silahkan menyesuaikan sendiri sesuai dengan kepercayaan Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan Forum Komunikasi Orang Tua Siswa-Siswi SMK Strada 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga acara ini membawa hikmah bagi kami semua, sehingga perjalanan putra-putri kami di SMK Strada 1 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.